warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali peserta didik yang hebat, yang tetap semangat. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin kita udah belajar tentang bilangan berpangkat, sifat-sifat bilangan berpangkat, kemudian bilangan pangkat 0 dan negatif. Nah, hari ini kita belajar tentang bilangan bentuk akar. Kalau Bapak tanya kamu, akar 4 berapa? Kamu pasti akan bilang 2. Tapi kalau Bapak tanya kenapa 2, kamu akan jawab karena 2 kali 2 sama dengan 4. Apakah benar seperti itu? Sekarang kita pelajari apa sebenarnya bentuk akar, supaya nanti kalau ditanya kamu harus tahu alasannya kenapa. Oke? Bapak mau mengingatkan kamu tentang persamaan 2x kuadrat ditambah 1 sama dengan 10 misalnya. Ini namanya persamaan ya. Kalau kita bicara persamaan, tentu kita akan mencari nilai x. Kalau kamu Bapak tanya, bisa menyelesaikan ini? Bisa. Tapi ada beberapa hal yang mungkin tidak pas ya. Pertama, kalau kamu biasanya 1 pindah ruas. Dalam persamaan tidak seperti itu. Tetapi ke dalam persamaan, kedua ruas diperlakukan sama. Maka tidak ada pindah ruas 1 pindah jadi negatif, tidak. Tetapi kedua ruas dikurang 1. Maka jadinya 2x kuadrat sama dengan kedua ruas dikurang 1. Ini masih ada 2 di sini, ya. Kemudian kedua ruas dikali setengah atau kedua ruas sudah bagi 2, maka jadinya x kuadrat sama dengan 4,5. Nah, di sini kalau biasanya kamu x kuadrat sama dengan 4,5, maka x sama dengan akar 4,5 itu dari mana akar itu? Tadi kuncinya kedua ruas diperlakukan sama. Sampai di sini juga kedua ruas diperlakukan sama. Gimana memperlakukan sama? Kedua ruas pangkat 1/2, karena di sini 2. Ruas kanan juga pangkat 1/2. Sehingga 2 kali setengah 1 tinggal x. Nah, yang 4,5 pangkat setengah inilah yang ditulis dengan akar. Jadi akar ini adalah menyatakan pangkat pecahan. Sehingga nih akar A, ya ini A pangkat setengah. Kalau kamu menemukan akar pangkat 3, ini akar pangkat 3 dari A, maka ini juga ini sama dengan A pangkat 1/3. Jadi akar ini adalah pangkat pecahan. Karena akar pangkat pecahan, maka sifat-sifat yang kita pelajari kemarin, sifat bilangan berpangkat, berlaku pada bentuk akar. Contohnya begini. A pangkat N bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikalikan. N dikali per N sama dengan 1. Maka ini A pangkat 1. Nah, ini bentuknya tadi. Akar 4. Ingat, kalau akar pangkat akar tidak ada, tidak ditulis, sebenarnya ini 2. Sama dengan akar 2 pangkat 2. Apabila pangkat akar dengan pangkat bilangan berpokok sama, maka hasilnya 2. Ingat, ini sama bentuknya. Ya. Itu yang pertama, sifat yang perlu Bapak ingatkan. Yang kedua, kita belajar kemarin A
kali B pangkat N ini sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Berarti ini berlaku juga pada bentuk akar. Akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Yang kedua. Yang ketiga, A per B pangkat N ini sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Masih ingat ini? Maka kalau akar ini kan akar A per B sama dengan akar A per akar B. Sifat-sifat bilangan berpangkat ya ini berlaku pada bentuk akar. Kenapa? Karena akar itu adalah bentuk berpangkat, tapi pangkatnya pangkat pecahan. Oke, jelas? Sekarang kamu udah tahu akar itu adalah simbol bilangan berpangkat, tapi pangkatnya pecahan. Oke, sip. Sekarang kita perhatikan contoh biar kamu lebih paham. Ya, tadi kita udah bicara tentang bentuk akar. Ternyata bentuk akar itu adalah lambang, simbol. Ya, matematika penuh dengan simbol. Sekarang dengan sifat-sifat bilangan bentuk akar tadi, sekarang kita coba menyelesaikan soal berikut. Misalnya akar 49 ditambah akar pangkat 3 dari 27 dikurang akar pangkat 4 dari misalnya 10.000. Tadi kita bicara apabila pangkat akar sama dengan pangkat bilangan pokok, maka hasilnya adalah bilangan pokok itu sendiri. Sekarang kita rubah. Nanti kalau kamu udah paham, mau langsung boleh. 49 itu 7 pangkat 2. 27 ini adalah 3 pangkat 3. 10.000 itu adalah 10 pangkat 4. Pangkat akar 2, pangkat bilangan pokok 2. Maka ini hasilnya adalah 7. Tambah pangkat bilangan pokok 3, pangkat akar 3. Berarti ini sama dengan 3. Pangkat akar 4, bilangan pokok 4. Berarti ini sama dengan 10. 7 tambah 3 dikurang 10 sama dengan 0. Nah, kadang-kadang kamu langsung nih, akar 49 berapa? 7. Nah, boleh juga, tapi sekarang kamu udah tahu asalnya dari mana gitu ya. Ini menentukan hasil tentunya. Yang kedua, bagaimana menyederhanakan akar 20. Tadi kita belajar akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Sekarang akar 20. Ya, ini jelas akarnya tidak bulat, tapi kita bisa sederhanakan. Akar 20 ini 20 diuraikan jadi dua bilangan bentuk perkalian, yang satunya itu mempunyai akar bulat. Kalau kamu jadikan 20 ini 2 kali 10, akar 2 tidak bulat, akar 10 tidak bulat. Maka yang sebaiknya kamu jadikan 4 kali 5. Sesuai dengan sifatnya tadi, akar 4 kali akar 5 berarti akar 4 kali akar 5. Nah, akar 4 ini adalah 2, akar 5 tetap. Namanya menyederhanakan bentuk akar. Bisa perkalian, bisa penjumlahan, bisa pembagian, bisa gabungan. Contohnya, misalnya akar 12 ya kali akar
6 misalnya. Ini dengan ini kebalikan dari sini ya. Akar 12 kali akar 6 berarti kalikan. Akar 12 kali 6 sama dengan akar 72. 72 dijadikan perkalian dua bilangan yang salah satu bilangannya akarnya bulat. Kalau kamu pakai 9 kali 8 belum pas, nanti kerjanya 2 kali. Maka 72 ini sebaiknya diuraikan menjadi 36 kali 2. Sama nih, kembali lagi kalau ada perkalian berarti keduanya diakarkan. Akar 36 dikali akar 2. Akar 36 6 akar 2. Menyederhanakan bentuk akar. Oke, hari ini cukup. Mudah-mudahan kamu mengerti. Kamu banyak baca buku, banyak latihan, kamu akan menguasai matematika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.